Bang, saya pernah kombut nih, Bang. Waktu kombut dibilang nggak lucu. Untuk kombut dibilang nggak lucu. Kombut dibilang nggak lucu. Ternyata waktu saya bawain, Bang, lucu, pecah berantakan. Wah, lebay sekali. Enggak seperti itu. Mohon maaf dilebayin dikit. Pokoknya intinya lucu lah, nggak sesuai waktu dikombutin. Dia tuh bingung yang pertama harus tetap membawakan itu karena itu pernah berhasil walaupun istilahnya seniornya bilang itu nggak works, atau dia juga bingung sejauh apa saya itu percaya comedy buddy atau komika senior yang membantu saya. Pertama-tama ya, gue inget kutipannya Ernest Prakasa yang kalau nggak salah ada di buku. Iya, ada di. Comedy buddy. Comedy buddy itu adalah candu. Candu. Yeah. Alias comedy buddy adalah Awkarin. Candu. Kasih jempol sama Murni. Jadi emang ada anggapan bahwa kalau nulis joke tuh harus ada kombutnya, padahal enggak. Malah punya kombut itu rada bahaya karena terlalu bergantung. Kesannya kalau nggak punya kombut, lu nggak bisa ngembangin beat. Dan walaupun Comika Management tuh punya fitur kombut, tapi kebanyakan joke gue tetap gue kembangin sendiri. Cuman tipikal joke yang gue nggak tahu mesti belok kemananya aja, yang gue bawain atau gue diskusin bareng-bareng kombut sama talent-talent lain. Jadi pertama-tama, usahakan lu mandiri dulu dalam nulis joke, supaya lu nggak terlalu bergantung sama kombut. Karena resikonya adalah yang barusan kebahas. Punya kombut bilang nggak lucu, gue bawain kok lucu. Nah ini masalahnya di mana? Bisa gini, pertama lucu ya. Berarti ketika joke lu dibawain di sebuah tempat dan bekerja dengan baik, berarti works. Berarti works. Karena orang ketawa karena ngerti. Dan ketawanya nggak cuma 1-2 lagi. Open mic kan, beberapa orang kan, berarti banyak orang ngerti. Berarti works. Jadi kendalanya kemungkinan besar di kombutnya. Nah, kendala di kombut itu bisa beberapa hal. Satu, kombutnya bukan tipikal yang tepat. Sering sekali terjadi. Nggak usah kaget dan nggak usah apa istilahnya ya, discouraged. Karena di Suci pun komika-komika pesertanya itu suka minta kombut karena nggak ngerasa pas sama kombut tertentu. Karena gaya komedinya bisa beda. Jadi mungkin lu salah kombut, salah orang gitu. Ada kombut yang jago banget sehingga dia bisa pas sama semua tipikal komedian. Orang itu adalah Arif Didu dan siapa lagi gue di kepala gue tuh yang selalu diajak kombut. Orang itu selalu diajak kombut. Aduh, gue lupa siapa. Danny Beller, bukan Awe. Malah Awe belum tentu bisa semuanya. Awe karena tipikal punchline itu selalu yang belok patahnya patah banget gitu karena banyak main what if kan. Tapi intinya mungkin salahnya di kombutnya, dan itu adalah salah lu dalam menentukan siapa yang mau lu dengerin sebagai kombut. Jangan salah dia, orang dia yang lu tanya, kan lu yang nyamperin dia. Masalah dia yang lu salahin, lu dong pilih yang tepat gitu. Jadi harus ada aspek pencariannya. Jadi bisa aja salah kombut. Atau kenapa ketika di kombut nggak lucu dan ketika di panggung lucu? Karena ternyata yang lu omongin di panggung nggak bener-bener sama ketika lu yang lu omongin di kombut nggak bener-bener sama ketika lu ngomongin di atas panggung. Di panggung tuh kadang-kadang satu kata tambahan aja bisa membuat sebuah joke lebih lucu. Satu jeda bisa membuat joke lebih lucu. Contoh yang selalu gue pakai itu adalah beat gue soal nyebrang jalan di nama jalannya apa ya? Di Brazil ada jalan terlebar di dunia. Ini Rio, ada tuh Rio animasi itu yang. Iya, terus beatnya itu jadi waktu gue diskusiin, gue nggak nyebut itu kombut ya karena atau tapi intinya waktu gue diskusiin di kepala gue tuh punchline-nya di act out. Jadi gue bilang gue pengen deh ke Brazil karena di sana ada jalan paling lebar sedunia, saking lebarnya 40 mobil tuh bisa jalan bareng. Gue pengen banget ke sana. Ngelihat orang nyebrang jalan, terus gue act out, tapi nggak terlalu kena tipis-tipis respect lah, ketawa karena mungkin karena gerakannya aneh gitu. Pas gue open mic,
gue cuma naruh koma. Gue bilang gue pengen banget deh ke Brazil, kalau nggak salah namanya Monumental Access, jalan terlebar di dunia, 40 mobil bisa jalan bareng. Pengen banget gue kesana ngeliat orang nyebrang jalan. Terus gue komain. Nah terus orang ketawa di situ. Jadi ketika gue bilang pengen banget ngeliat orang nyebrang jalan, orang tuh udah dapet lucunya duluan. Ketika gue act out, jadinya tag istilahnya, jadi tambahan gitu. Punchline utamanya di sini. Nah, bisa jadi waktu lo kombut, treatment lu tuh beda sama ketika lu di atas panggung. Sangat mungkin loh di panggung tuh bisa beda banget karena kan banyak improv-nya ya. Penonton tuh bisa ngasih vibe yang berbeda. Nah, jadi ada dua alasan itu yang mesti cari tahu dulu. Apakah emang delivery lu beda ataukah emang kombutnya harusnya sama orang yang berbeda. Tapi itu mungkin bisa menjawab pertanyaan lu kenapa ketika di kombut nggak ketawa, di open mic bisa pecah. Oke, ini kan tadi Bang Panji kan juga di buku pecahkan kan juga ngasih arahan supaya nggak minta punchline ya, waktu kombut. Tapi apakah salah juga kalau kombut itu istilahnya minta afirmasi bahwa ini lucu nggak kayak gini? Ini bukan minta arahan punchline ya, tapi minta ini bisa, ini enggak, kayak gitu. Bisa salah karena kayak lu kalau kombut sama gue pasti lucu lu. Karena gue tahu lucunya di mana. Oh. Itu yang jadi kendala. Kalaupun penyampaian lu salah, karena gue suka nulis joke, gue ngerti maksud lu. Sama Cing Abdel pun bisa jadi salah. Cing Abdel kayak gue soalnya. Dia ngerti yang lu maksud, makanya dia ketawa. Orang nggak kayak gitu. Orang umum maksud gue. Sehingga ketika dia nyari afirmasi ke gue, lu nyari afirmasi ke gue ketawa. Lu bawain ke penonton nggak ketawa. Karena penonton nggak ngerti. Nggak nyampe. Guenya emang nyampe, tapi karena itu skill guanya yang mampu memahami maksud lo gitu. Jadi bisa jadi salah. Oke. Berarti tantangan ya kombut ya ternyata. Selain dari memilih rekannya, termasuk memilih apa yang harus dilakukan bersama. Makanya gue bilang jangan bergantung sama kombut untuk memastikan tulisan lo mateng gitu. Harus mandiri dalam nulis joke. Idealnya mandiri dalam nulis joke. Oke. Terima kasih Bang Panji pertanyaannya. Terima kasih jawabannya. Banyak. Ya, terima kasih banyak dan jangan lupa kalau pengen belajar stand up comedy silakan masuk ke pecahkan.com, ada sejumlah pengajar, ada textbooknya, ada notebooknya, ada kelas online-nya dan ada workshop online-nya. Silakan masuk ke pecahkan.com. Lanjut.